tahun lalu. Tuan, Cepat. ayo. Pelan-pelan. Tuan Fu, Pemberitahuan orang hilang. Tian Xiaoqing, kau benar-benar membohongiku. NC. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kita memiliki hal seperti ini di rumah kita? Percayalah padaku. Aku tidak tahu dari mana ini berasal. Percayalah padaku. Aku paling benci dibohongi. Tian Xiaoqing, ini semua adalah jebakanmu, bukankah begitu? Sebuah jebakan. Memanfaatkan amnesiaku, membuatku jatuh cinta padamu. Dan sejak saat itu, bangkit menjadi istri kaya raya dari Tuan Fu Group. Burung pipit berubah menjadi Phoenix. Bukankah begitu? Bukan seperti itu. Berhenti berpura-pura. Kau sudah tahu identitasku sejak lama. Itu sebabnya, selama bertahun-tahun ini, poster orang hilang yang dipasang di luar rumahmu, aku tidak melihat satupun. Ini semua adalah konspirasi. NC. Bukan seperti itu. Aku tidak tahu. Tian Xiaoqing, tahukah kau? Selama 5 tahun terakhir, Fu Group tidak memiliki pemimpin. Fondasi keluarga Fu yang berusia seabad hampir hancur olehku. Bagaimana aku bisa menghadapi leluhur keluarga Fu? Aku tidak tahu. Sudah lama aku menyuruh Tuan Song meletakkan poster orang hilang ini di rumahmu. Buktinya sudah meyakinkan. Kau tidak bisa menyangkalnya. Sinan adalah milikku. Tian Xiaoqing, 5 tahun aku bersamamu ini membuatku merasa jijik. NC. Bukan seperti itu. Aku benar-benar belum melihat poster orang hilang ini. Tolong percayalah padaku ya. Aku telah dijebak. Dijebak? Apakah King perlu menggunakan poster orang hilang ini untuk menjebakmu? Mengapa tulisan di sini memudar? Mungkinkah ini baru saja dicetak? Ansel, lihat. Tinta pada ini masih bisa luntur ke bagian bawah poster orang hilang. Itu membuktikan bahwa ini baru saja dicetak. Itu dia. Ini jelas menunjukkan dia sengaja meletakkannya di rumah kita untuk menjebakku. Bagaimana Tuan Sang menangani ini? Tidakkah dia tahu untuk menunggu tintanya kering sebelum meletakkannya? Aku menjebakmu. Aku adalah tunangan Sinan. Kau hanyalah seorang wanita licik yang ingin naik pangkat. Katakan padaku mengapa aku harus bersusah payah untuk menjebakmu. NC, kita telah bersama siang dan malam selama 5 tahun. Bagaimana mungkin aku menyembunyikan hal-hal ini? 5 tahun? Aku sudah tinggal di rumah ini selama 5 tahun. Aku sangat akrab dengan rumah ini. Menyembunyikannya dariku selama 5 tahun memang akan sulit. Tuan Song, di mana kau menemukan poster orang hilang ini? Cepat bawa kami untuk melihatnya. ini tepat di sini. Ini adalah lemari nenek. Aku pada dasarnya tidak pernah membukanya. Tersembunyi di sini. Memang mungkin. Jangan sentuh lemari saya. Jangan membukanya. Di saat seperti ini, kau masih menghalangi kami. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Hentikan dia. Ini adalah surat utang untuk pinjaman berbunga tinggi. 10 juta. Kau benar-benar berutang 10 juta berbunga tinggi. Katakan padaku apakah hidupmu bernilai 10 juta? Fusinan. 10 juta itu adalah untuk 5 tahun terakhir. Biaya penobatanmu. Untuk menyembuhkan penyakitmu. Aku mencarikanmu dokter terbaik dan meresepkan obat terbaik. Hutang ini selama ini aku sembunyikan dari Xiaoqing. Nenek, Hutang ini awalnya aku berniat untuk membayarnya kembali sendiri secara perlahan, tapi aku tidak menyangka bahwa kau akan mengetahuinya dengan cara seperti ini. apa yang kami berdua katakan? Setiap kata adalah kebenaran. Mengapa kamu menolak untuk mempercayai kami?
Kedua orang ini menyebabkan begitu banyak masalah. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan Sinan ragu. Jika tidak, semua usahaku akan sia-sia. Sinan, kau bilang bunga lo kecil kumuh ini sangat lembab. Tinta ini, wajar jika tintanya luntur bukan? Bagaimana kalau kau merasakannya lagi? Obat penenang. The film was translated and narrated by M. Ini Media. adalah obat psikoaktif. Aku meremehkanmu. NC, apa maksudmu dengan ini? Apa ini? Di lemari saya, bagaimana mungkin ada hal seperti ini? Berhenti berpura-pura kalian semua. Kalian semua tahu persis apa ini. Obat psikoaktif jenis ini, jika dikonsumsi menyebabkan hilangnya ingatan. Itu tidak benar, NC. Aku tidak pernah memberimu obat jenis ini untuk diminum. Aku tidak. Chen Xiaoqing, kau benar-benar tidak tahu malu. Ini adalah obat yang kamu sendiri siapkan untuk Sinan. Mengapa kamu berpura-pura sekarang? Aku tidak. Aku tidak. Ya, kamu melakukannya. Kamu hanya ingin Sinan kehilangan ingatannya, agar kamu bisa memanipulasinya dan melakukan apapun yang kamu inginkan padanya, kan? NC, aku tidak. Aku tidak pernah memberimu obat jenis ini. Aku tidak. Sudah kubilang, aku bukan NJ. Lepaskan. Namaku Fusinan. Fusinan. Apakah kau tidak punya hati nurani? 5 tahun terakhir ini, Xiaoqing mencurahkan seluruh hatinya padamu. Kesalahan apa yang telah dia lakukan padamu? Dia menyelamatkanmu, mengobati penyakitmu, dan merawatmu siang dan malam. Mengapa kau menolak untuk mempercayainya? Jika aku benar-benar memberimu obat jenis ini, tubuhmu hanya akan semakin memburuk. Bagaimana mungkin itu semakin membaik, NC? Aku tidak pernah memberimu obat. Aku bersumpah. Obat ini tentu memiliki efek samping jika dikonsumsi. Tapi selama 5 tahun ini, tubuhku benar-benar tidak menunjukkan kelainan apapun. Sebaliknya kondisinya semakin membaik. Sinan, mungkin terlihat seolah tidak ada yang salah, tetapi mungkin tubuhmu sudah rusak karena meminum obat ini. Bagaimana kalau kita panggil dokter yang baru saja ada di sini dan cari tahu? Tuan Fu, barusan setelah kepala Anda mengalami cedera parah, kami mengambil darahmu dan melakukan pemeriksaan seluruh tubuh. Hasilnya, Apa hasilnya? karena Anda telah mengonsumsi obat ini dalam jangka panjang, itu telah menyebabkan kerusakan permanen pada otak Anda. Tian Xiaoqing. Apalagi yang harus kau katakan? Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa mungkin? Masih mencoba membantah. Kau mengandalkan obat ini untuk membuatku kehilangan ingatanku selama 5 tahun, membuatku sepenuhnya patuh padamu. Tian Xiaoqing. Kau juga harus merasakan seperti apa obat ini. Aku sendiri menaruh obat ini di lemari, justru agar Sinan menemukannya sendiri. Chen Xiaoqing, bahkan jika kamu mati itu tidak akan membantu. Fusinan. Kau pria tak tahu terima kasih. Bagaimana kau bisa memperlakukan Xiaoqing seperti ini? Kau dan Xiaoqing hidup bersama siang dan malam selama 5 tahun. Saling mencintai selama 5 tahun. Apakah kau sudah melupakan semua ini? Pembohong. Ini semua palsu. Ini palsu. Tian Xiaoqing. Kau ingin tepat di depanku, menghancurkan bukti. Aku tidak. Aku benar-benar tidak memberimu obat itu. Aku tidak bisakah kamu mempercayaiku? Lepaskan. Xiaoqing. Xiaoqing, kau ada apa? Tidak, aku tidak. Aku benar-benar tidak pernah melakukannya. Kamu melakukannya. Sinan. Orang yang mengemudi dan menabrakmu 5 tahun lalu. Itu adalah mereka. Mereka mengemudi dan menabrakku. Mereka dan aku tidak punya dendam sebelumnya. Mereka tidak punya alasan untuk melakukan ini. Aku punya bukti. Kecelakaan mobil 5 tahun lalu. Hasil penyelidikannya sudah keluar. Merekalah yang mengemudi dan menabrak Anda, dan kemudian mereka secara munafik menyelamatkanmu. Kami tidak memukulnya. Kau bicara omong kosong. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin, NC. Xiaoqing. Apa yang terjadi padamu? Tian Xiaoqing.
Aku bertanya padamu. 3256. Apakah ini nomor plat mobil Emo? Ya, The film Tapi was kami tidak pernah translated and mengemudi narrated dan by menabrakmu. media. Tidak mungkin. Kau masih berani menyangkalnya. Lihatlah sendiri. Ini. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana bisa ada video seperti ini? Segmen Chen Xiaoqing ini, video dia mengemudi dan menabrak Sinan. Aku menghabiskan banyak uang untuk mensintesisnya. Bahkan pakar profesional tidak akan bisa membedakan apakah video itu asli atau palsu. Sinan. Dimulai dari kecelakaan mobil itu. Kau jatuh ke perangkap pasangan nenek cucu ini. Aku bodoh. Sampai barusan aku masih berpikir, kau tidak bersalah. Akulah yang bertindak bodoh. Tidak mungkin. Video ini palsu. Kau masih tidak mau mengaku setelah semuanya sejauh ini. Chen Xiaoqing, aku benar-benar salah menilaimu. Aku salah mencintai orang dalam dirimu. NC, tidak bukan. Aku tidak mengemudi dan menabrakmu. Aku tidak. Jadi sejak awal, kaulah yang menabrakku. Lalu kau munafik menyelamatkanku. Berpura-pura menjadi penyelamatku. Membuatku berterima kasih padamu. Tidak. Tidak seperti itu. Jadi sejak awal, kau memberiku obat. Membuatku kehilangan ingatanku. Membuatku yang tidak tahu apa-apa. Sepenuhnya patuh padamu. Tidak. Dia menjebakku. Dialah yang menjebakku. Mengapa kau menjebakku seperti ini? Chen Xiaoqing, kau jalan. Kau benar-benar memukul Xiaoqing. Kau pria kejam tak berperasaan. Fu Sinan. Kami tidak berbohong padamu. Aku dan cucu perempuanku saling bergantung. Sebelum kami bertemu denganmu, kami bahkan tidak tahu siapa kau. Bagaimana mungkin kami demi uangmu merancang ini, rencana konyol yang berantakan? Fu Corporation adalah, bagaimanapun juga entitas terkaya di Xinjiang. Berapa banyak orang hanya untuk mendapatkan bantuan dari Fu Corporation telah menghabiskan pikiran mereka untuk merencanakan. Orang miskin sepertimu hanya bisa memikirkan jalan pintas kotor seperti itu kan? Omong gosong. Aku akan merobek mulutmu. Nenek, apa kau baik-baik saja? Kau benar-benar keterlaluan dengan perundumanmu. Kamu pantas mendapatkannya. Ini adalah konsekuensinya. Untukmu si miskin. Menghabiskan 5 tahun demi uang. Merencanakan dengan cermat. Maju selangkah demi selangkah. Meskipun kami tidak punya uang. Namun kami tidak akan pernah melakukan perbuatan keji dan kotor itu. Hanya karena kau bilang tidak bukan berarti kau tidak melakukannya. Aku punya bukti yang tak terbantahkan. Bagaimana denganmu? Bukti apa yang kamu miliki? Untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Aku akan membuktikannya dengan nyawaku. Nyawamu? Berapa harga nyawamu? Bagaimana kalau begini? Pergi mati sekarang juga. Dan kemudian kami akan percaya bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Baiklah. Kau mengatakan itu. Fu Sinan. Aku wanita tua ini akan membuktikan dengan nyawaku bahwa Xiaoqing, setiap kata yang dia ucapkan adalah kebenaran. Nenek, Asisten Chen, hal pertama yang kita lakukan ketika kita kembali ke Xinjiang adalah mengumumkan bahwa sahabatku, Chen Xiaoqing, adalah tuan lain dari Si Corporation. Jika suami Xiaoqing
Berani memperlakukannya dengan buruk. Aku sama sekali tidak akan membiarkannya lolos. Sekarang mari kita temui Xiaoqing dulu. Ya, Nenek, Nenek akan mengupas apel untukmu makan. nenek. Menjalani operasi. Fusinan. Fusinan, kembalikan nenekku. Bersikaplah rasional. Tak satu pun dari kami menduga hal-hal akan meningkat sampai titik ini. Nenekmu yang melakukannya. Hal yang ekstrem seperti itu. Dan aku juga sangat sedih. Berhenti berdebat. Siapa dari kalian yang keluarga pasien? Aku. Bagaimana keadaan nenekku? Apakah dia sudah melewati masa kritis? Pasien meminta Anda masuk. Pergi lihat sendiri. Baik. Nenek. Bagaimana kabarmu, Nenek? Mengapa kau melakukan ini? Yang tidak bersalah akan membuktikan dirinya. Mengapa kau harus melalui kesulitan seperti itu? Xiaoqing anak baikku. Jangan menangis. Nenek sudah. Satu kaki di liang kubur. Seseorang yang sebentar lagi akan dikubur. Jangan, Cepat atau lambat, jangan Nenek. hari itu akan tiba. Kau sudah menjadi satu-satunya orang yang kumiliki di dunia ini. Jangan tinggalkan aku. Aku tidak ingin kau meninggalkanku. Nenek. Apapun yang terjadi. Nenek tidak boleh menyakiti diri sendiri. NC. Aku tahu. Kau adalah anak yang baik. Kau hanya dibutakan oleh mereka. Dan tak terhindarkan membuat kesalahan. Kau harus percaya Nenek. Xiaoqing bukan orang yang seperti itu. Di masa depan. Jangan membuatnya sedih lagi. Selama bertahun-tahun ini, bagaimana Xiaoqing memperlakukanmu? Posisikan dirimu di tempatnya. Tidak ada yang tahu lebih baik darimu. Aku hanya berharap kalian berdua saling menghargai dengan baik. Nenek, Jangan sakiti orang yang paling mencintaimu. itu terlihat sangat bagus. Terlihat bagus bukan? Nenek, Oh benar. Aku sudah bilang padamu untuk patuh, oke? nenek. Dokter. Dokter, cepat selamatkan nenekku. Dokter. Nenek, maafkan kami sudah melakukan segalanya. tidak selamatkan nenekku. Dia adalah satu-satunya kerabat yang kumiliki. Aku hanya punya nenekku. Dokter tolong berusaha lebih keras. Aku bisa membayar berapapun untuk perawatannya. Ini semua salahmu. Kau membunuh nenekku. Keluar sini. Chen Xiaoqing, bukankah kau sudah cukup bikin masalah? Yang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Kalian berdua harus mencoba menerima ini. Nenek. Bangunlah. Buka matamu dan lihat aku. Ini Xiaoqing. Nenek. Nenek, apakah kau meninggalkanku? Nenek. Di dunia ini, aku tidak punya keluarga lagi. Aku sendirian lagi. Fusinan. Aku membencimu. Chen Xiaoqing. Berhenti membuat masalah. The film was Aku akan tetap translated bersamamu and sampai narrated urusan by pemakaman nenekmu Media. selesai. Mengenai kau dan
5 tahun kasih sayang palsu. Mari kita anggap itu tidak pernah ada. Mari kita bersikap baik-baik saja. Dan berpisah secara damai. Berpisah secara damai. Mengapa aku harus berpisah secara damai? Fusinan. Aku ingin kau membayar nyawa nenekku. Tian Xiaoqing, tenanglah. Fusinan. Buka matamu. Dan lihatlah baik-baik. Nenekku masih terbaring di tempat tidur. Selama bertahun-tahun ini, kau merangkum kita hanya dengan 4 kata. Berpisah secara damai. Benarkah begitu? Tian Xiaoqing, apalagi yang kau inginkan dariku? Penyembunyian dan penipuan terhadapku. Fitnah dan rencana jahat itu, aku sudah menganggap semua itu berlalu. Apalagi yang kau mau? Biarkan yang lalu berlalu. Kalau begitu katakan padaku, segala sesuatu tentang 5 tahun kebersamaan kita. Di matamu, apakah itu hanya konspirasi? Benarkah begitu? Usahamu selama 5 tahun terakhir. Meskipun itu palsu, aku melihat semuanya. Aku akan memberimu kompensasi. Apakah itu bisa diterima? Berapa banyak uang yang kau inginkan? Sebutkan hargamu. Aku akan mengganti usahamu selama periode ini. Juga masalah yang menyangkut nenekmu. Itu juga dimulai karena aku. Aku akan memberimu kompensasi. Ganti rugi padaku. Kau masih ingin memberiku ganti rugi? Fusinan. Apakah kau mengasihani aku? Aku tidak. Aku hanya tidak ingin kau hidup miskin di masa depan. Aku ingin melakukan yang terbaik untuk menjamin hidupmu. Fusinan. Ketika kita tidak punya uang saat itu, apakah kau masih ingat? Kita bersama di pinggir jalan. Berbagi semangkuk 6 wonton. Aku ingat. Apa yang coba kau katakan? Saat itu, aku memberitahumu bahwa keluargaku sangat miskin. Menyelamatkanmu hanya kebetulan. Kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Apakah kau masih ingat apa yang kau katakan? Ya, aku yang mengatakan. Tidak peduli apapun identitasmu, aku akan tetap bersamamu. Dan mencintai serta menghargaimu selamanya. Ya. Fusinan. Jika aku mendambakan uang dan kekuasaanmu, mendekatimu untuk merencanakan dan menjebakmu, lalu mengapa aku membiarkanmu pergi? Segala sesuatu selama 5 tahun terakhir ini, di matamu, hanyalah penipuan bukan? Perhatian dan persahabatanmu terhadapku, ini tidak pernah menjadi hal yang kumohon darimu. Kau bisa mengambil kembali semua ini satu persatu. Aku tidak peduli. Kalau begitu katakan padaku. Ketulusan. Apa nilai ketulusan? Ketulusanmu. Aku sulit membedakan antara yang benar dan yang palsu. Rekaman pengawasan King. Namun sangat jelas. Bagaimana kau berharap aku bisa mempercayaimu? Namun aku akan memberimu kompensasi atas usahamu. Dan untuk menekmu, sebutkan hargamu. Sebutkan hargaku? Fusinan. Katakan padaku. Ketulusan bisa ditukar dengan apa? Berapa harga ketulusan? Kau putuskan sendiri. Berapa banyak digit yang harus diisi? Baiklah. Sebelum itu, izinkan aku menanyakan satu pertanyaan lagi. Pertanyaan apa tanyakan? Apakah kamu percaya padaku? Atau kamu percaya pada Li King? Apakah kau harus begitu agresif? Kau jelas-jelas tidak punya bukti apapun. The film was translated and narrated by M Media. Wanita ini sungguh tidak masuk akal. Nenek. Aku sangat membenci ini.
Aku benar-benar membenci ini. Aku menghabiskan seluruh waktuku, tenggelam dalam kasih sayang palsu. Namun gagal melihat dengan jelas wajah asli orang di sampingku. Chen Xiaoqing. Kamu sangat bodoh. Kamu benar-benar sangat bodoh. Mengapa ada reporter? Tuan Si, aku tidak tahu siapa membocorkan keberadaanmu, menyebabkan sekelompok reporter ini terus-menerus mengikuti kita, dan mereka terus bertanya, siapa tuan yang lain? Apa yang terburu-buru? Mereka akan tahu cepat atau lambat. Aku harus memberitahu Xiaoqing dulu. Dia sudah menjadi orang terkaya. Jangan bocorkan berita itu. Atau dia mungkin takut jika itu menjadi berita utama. Ya, Mengapa aku tidak bisa menghubunginya? Tidak ada hal buruk yang terjadi kan? Aku harus bergegas menjemput Xiaoqing. Tuan Si, bisakah Anda mengungkapkan identitas tuan yang lain? Tuan Si, kami dengar dia adalah sahabat Anda. Apakah informasi ini dapat diandalkan? Tuan Si. Siapa sebenarnya sahabat Tuan Si? Aku harus mendapatkan jawabannya. Ini berita besar. Bagaimana aku tiba-tiba terbangun? Di mana nenek? Nona Chan, Anda sudah bangun. Pelan-pelan. Dokter, di mana nenekku? Di mana nenekku? Nenekmu masih di kamar mayat rumah sakit. Aku harus pergi mencarinya. Nona Chan, tolong jangan gelisah. Saya sangat mengerti perasaan Anda. Tapi saat ini, Anda sedang hamil. Apa? Hamil? Apa maksudnya itu? Anda saat ini sedang hamil. Kurang dari 3 bulan. Jadi belum terlihat. Tapi Anda mungkin terlalu gelisah barusan. Yang menyebabkan gawat janin. Itu sebabnya Anda pingsan. Posisi janin Anda saat ini tidak stabil. Anda tidak boleh bertindak gegabah. Aku benar-benar hamil. Anak Fusinan dan aku. Di mana suami Anda? Kondisi fisik Anda saat ini buruk. Anda perlu dirawat di rumah sakit untuk observasi. Anda membutuhkan anggota keluarga untuk menjaga Anda. Aku tidak punya keluarga yang tersisa. Nona Chen, situasi Anda saat ini tampaknya tidak memenuhi syarat untuk membesarkan anak. Mengapa Anda tidak selagi kehamilan masih dini? Tidak. Aku ingin mempertahankan anak ini. Sayang. Tahukah kamu? Kedatanganmu memungkinkan ibu perlahan-lahan membangun kembali koneksi dengan dunia ini. Meskipun kamu tidak memiliki seorang ayah, ibu akan menjagamu dengan baik. Besok, kita akan pergi bersama untuk mengantar nenek dalam perjalanan terakhirnya. Ini adalah hadiah pernikahanku untuk Xiaoqing. Bawa ini ke mobil. Berikan semuanya padanya nanti. Ya, Jeti ini orang terkaya itu. Dia terlalu muda. Dia benar-benar luar biasa. Mungkinkah dia lebih kuat dari keluarga Fu? Keluarga Fu sekarang sudah menurun. Bahkan selama masa kejayaan keluarga Fu, mereka tidak bisa dibandingkan dengan orang terkaya itu. Di mana Xiaoqing sekarang? pelacakan lokasi menunjukkan dia ada di rumah. Segera menuju ke rumah Xiaoqing. Chen Xiaoqing. Kenapa kau di sini? Chen Xiaoqing, apa yang kau lakukan di sini? Mengapa aku tidak boleh berada di sini? Bukankah apa yang dikatakan Sinan sudah cukup jelas? Kenapa kau selalu begitu lengket, dan menghantui? Apa menurutmu ini terlihat bagus? Bukankah lebih baik jika kita saling menjaga muka? Terus-menerus mengganggu kami. Nona Li, hal-hal yang kamu katakan, mengapa begitu tidak dapat dimengerti?
Aku terus-menerus mengganggu kalian berdua. Ini sungguh lelucon terbesar di dunia. Kedatanganku ke sini, haruskah itu untuknya? Fusinan. Atau kalau tidak? Nona Li, minggir sebentar. Kamu menghalangi jalan. Tunggu. Chen Xiaoqing. Apa kau tahu tempat apa ini? Mengingat statusmu, kau tidak pantas muncul di sini. Itu sungguh aneh. Apakah aku boleh datang ke sini? Apakah itu terserah padamu? Nona Li yang memutuskan. Bisakah kau berhenti membuat masalah dalam acara seperti ini? Mengingat statusmu, kau harus keluar. Jangan mempermalukan Sinan. Aku bersikeras datang ke sini. Aku punya urusan di sini. Berhentilah menggangguku. Aku mengganggumu. Ini adalah jamuan kembalinya Tuan Si. Aku secara pribadi ditunjuk olehnya sebagai penanggung jawab. Aku punya hak untuk menyaring tamu, bukan? Bagaimana bisa sembarang orang bisa masuk ke sini? Tepat sekali. Nona Li adalah orang yang bertanggung jawab atas perjamuan. Ditunjuk oleh Tuan Si sendiri. Bagaimana mungkin dia salah? Ya, tepat sekali. Tangkap orang yang tidak jelas asal-usulnya ini. Usir dia. Ya. Ya. Usir dia, usir dia, usir dia. Usir dia keluar dari aula perjamuan. Apa kau dengar itu? Ini bukan tempatmu. Seperti kata pepatah, kesadaran diri adalah suatu kebajikan. Yang kutakutkan adalah orang yang memiliki ambisi setinggi langit. Selalu bermimpi untuk terbang ke dahan untuk menjadi burung finik. Nona Li, kalimat yang baru saja kamu ucapkan itu, aku mengembalikannya padamu persis seperti itu. Kau, Sinan, kenapa dia seperti ini? Chen Xiaoqing, kenapa kau di sini membuat masalah? Trik baru apa yang sedang kau coba lakukan sekarang? Apakah ini ada hubungannya denganmu? Cara kau terus menggangguku tanpa henti. Bukankah itu karena kau tidak bisa melupakanku? Melakukan hal sejauh ini hanya untuk menemuiku. Bukankah itu hanya karena kau ingin aku berubah pikiran? Fusinan, aku ingat bahwa aku sudah memutuskan semua ikatan denganmu sejak lama. Imajinasimu, mengapa bisa meliar seperti ini? Biar aku beritahu, Fusinan, aku tak akan merindukan orang kejam dan tak berperasaan, dan dibutakan oleh keegoisan sepertimu. Aku jelas tidak akan terus-menerus memikirkanmu. Kau bilang kau tidak di sini untukku. Lalu alasan apa lagi yang kau miliki untuk tetap di sini? Kau kembali dulu. Setelah perjamuan ini selesai, kita bisa bicara lagi. Perjamuan ini sangat penting bagi Food Corporation. Fusinan, apakah aku di sini harus untuk memenangkanmu kembali? Jika keluargamu tidak punya cermin, setidaknya kamu pasti punya air seni, kan? Jangan bilang air senimu buram. Aku datang ke sini karena aku adalah tuan rumah sebenarnya dari perjamuan ini, si Rom. Dia adalah manajer umum Si. Itu tidak mungkin. Jika dia adalah manajer umum Si, mengapa Nona Li baru saja mencoba mengusirnya? Tepat sekali. Nona Li ditunjuk secara pribadi oleh manajer umum Si sebagai penanggung jawab. Bagaimana mungkin dia tidak tahu seperti apa rupa manajer umum Si yang asli? Menurut Nona Li, saya rasa orang ini hanya penipu yang pura-pura jati dirinya. Dia pasti sengaja datang untuk membuat masalah. Itu benar. Seorang penipu. Ikut denganku. Lepaskan aku. Apa kau sudah cukup membuat keributan? Haruskah kau terus menggangguku tanpa alasan di sini? Benarkah begitu? Sudah kubilang perjamuan ini sangat penting bagiku. Bisakah kau berhenti bersikap keras kepala dan mengamuk? Apa yang aku lakukan? Apa hubungannya denganmu? Tuan Fu, apakah kamu selalu begitu? Suka ikut campur? Cukup. Apa kau tidak malu membuat tontonan seperti ini tentang dirimu sendiri? Apa kau tidak dengar apa yang orang-orang katakan tentangmu? Bisakah kau dengarkan sekali saja? Setelah perjamuan ini selesai, aku akan memberimu sejumlah biaya hidup yang besar. Sekarang cepatlah dan keluar dari sini. Sekarang juga. Cukup sudah tentangmu. Aku tidak mau mengucapkan sepatah kata pun lagi kepada orang sepertimu. Selain itu, kita sudah memutuskan ikatan sepenuhnya. Urus saja urusanmu sendiri. Baiklah. Kau menolak tawaran baik hanya untuk menerima hukuman. Jika kau bersikeras untuk tetap di sini, jika sesuatu terjadi nanti, aku sama sekali tidak akan menawarkan bantuan. Baiklah. Itu sangat cocok untukku. Semuanya. Saya Li Qingqing. Saya adalah manajer umum seluruh perjamuan ini. Tuan Silah yang menugaskanku mengurus perjamuan ini. Termasuk grup full dan semua proyek kerjasama. Saya menjamin atas reputasi pribadi saya bahwa orang ini sama sekali bukan Tuan Si. Dia hanyalah orang tak dikenal yang menyelinap ke perjamuan memanfaatkan kekacauan. Hanya wanita gila.
Li Qingqing. Bagaimana kamu akan membuktikan itu? Apa kalian lihat ini? Apa kalian tahu apa ini? Ini adalah kartu undangan Tuan Si. Sepertinya Nona Li, Maman, orang yang benar-benar bertanggung jawab atas perjamuan ini. Karena Nona Li sudah angkat bicara. Wanita ini palsu. Bagaimana mungkin dia asli? Semuanya kalian mungkin tidak tahu ini. Nona Chen Xiaoqing di sini. Dia pernah menjebak tunangan saya Sinan, menyebabkan dia mengalami kecelakaan mobil. Akhirnya, dia berpura-pura menjadi penyelamatnya, menggunakan kebaikan itu untuk mencari imbalan. Dengan delusi berusaha menikah dengan keluarga kaya. Hal seperti ini benar-benar terjadi. Itu benar-benar mengejutkan. Apakah itu benar atau salah? Ngomong-ngomong, Tuan Fu belum mengatakan apa-apa selama ini. Mungkinkah ini benar? Tuan Fu, apakah wanita ini benar-benar mendekati Anda demi uang dan kekuasaan dan menipu Anda? Benar kan Sinan? Ya, aku memang pernah memiliki. Dengan Nona Chen Xiaoqing. Hubungan selama 5 tahun. Dia bukan Tuan Sirong. Dia hanyalah gadis biasa. Melihat penampilannya yang tidak diundang, aku tahu dia adalah orang seperti ini. Benar-benar tercela. Aku tidak pernah menduga ini. Untuk menikah dengan keluarga kaya, dia benar-benar tidak akan berhenti pada apapun. Tuan Fu adalah orang yang berstatus mulia dan terhormat. Dia tidak pantas untuk mendekatinya. Memanfaatkan perasaan tulus Tuan Fu. Dia benar-benar melakukan tindakan keji dan tercela seperti itu, sungguh memuakkan. Sudah kuduga, ayam kampung tetaplah ayam kampung. Kau benar-benar berpikir hanya karena kau memakai sayap, kau sudah menjadi burung finik. Apakah gaun sawaan itu bahkan pas? Berusaha menjaga penampilan meski berkorban. Itu membuat orang meremehkanmu. Apakah saya sekarang punya hak untuk menyuruhmu pergi? Chen Xiaoqing, mengingat statusmu, kau tidak akan bisa mencapai tingkat perjamuan ini. Apa kau mengerti? Jika kau mengerti, maka cepatlah keluar. 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 Li Qingqing. Undanganmu ini memang benar-benar nyata, itu benar. Tapi kamu tetap tidak punya hak untuk menyuruhku keluar. Beberapa orang benar-benar memiliki aspirasi setinggi langit. Mereka tidak akan menyerah sampai akhir yang pahit, dan tidak akan meneteskan air mata sampai mereka melihat peti mati. Baiklah. Bisakah kau lihat dengan jelas apa ini? Ini adalah segel pribadi presidensi, hanya presidensi yang bisa menggunakannya. Benar sekali. Karena presidensi belum tiba. Perkataan saya adalah perkataan presidensi. Xiao. Chen Xiaoqing. Keluar. Jangan tinggal di sini lagi. Kau mempermalukan dirimu sendiri. Presiden Fu. Yang lalu biarlah berlalu. Karena kamu mempercayai cerita sepihak Li Qingqing, maka berhentilah datang ke sini dan berpura-pura simpati dengan air mata buaya. Haruskah kau keras kepala menolak melihat kebenaran? Apakah kau masih berpikir masalah yang kau sebabkan? Aku akan melindungimu. Presiden Fu, kita baru saja selesai mengatakan. Itu dengan sangat jelas bukan? Jika aku tidak menimbulkan masalah, maka kamu tidak perlu mengkhawatirkan dirimu sendiri. Lagi pula, Presiden Fu dan aku adalah orang yang pada dasarnya berbeda. Berhentilah berakting di depanku. Chen Xiaoqing kau. Li Qingqing, bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya jadi rubah meminjam kekuatan harimau? Kau, apa maksudmu dengan itu? Tentu saja arti harfiahnya. Mengapa? Apakah presidensi secara spesifik menginstruksikan Anda untuk segera mengusir saya saat Anda melihat saya? Tentu saja dia tidak. Namun, karena kau berani menyamar sebagai presidensi, bukankah seharusnya saya mengusirmu untuk memastikan kelancaran perjamuan? Sejak kamu Li Qingqing memperlakukan undangan seolah-olah itu adalah dekret kekaisaran, maka saya akan mengabulkan keinginan Anda hari ini. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia sudah gila? Siapa yang tahu tentang dia? Dia mungkin akan naik ke sana lagi untuk mempermalukan dirinya sendiri. Wanita ini selalu bertingkah gila. Presiden Fu harus terjebak dengan orang seperti dia. Dia pasti mengalami 8 kali kehidupan sial.
Ini, bukankah itu segel presidensi? Bagaimana itu bisa berakhir di tangan wanita ini? Bagaimana mungkin? Yang ada di tangannya pasti palsu kan? Bukankah Nona Li sudah mengatakannya? Dia hanyalah penipu. Seorang penipu. Bagaimana mungkin dia bisa menunjukkan segel Tuan Si? Chen Xiaoqing. Saya benar-benar meremehkanmu. Saya tidak menyangka bahwa demi menyamar sebagai Tuan Si, kau benar-benar membuat persiapan yang begitu matang. Apakah Anda semua mungkin tidak terlalu cerdas? Tanpa melihatnya sedikit pun, Anda yakin bahwa segel saya palsu? Atau apakah Anda hanyalah sekelompok orang bodoh yang mudah ditipu? Chen Xiaoqing, kalau kau pakai cara yang kau pakai mendekati pria dan menjebak orang lain untuk urusan bisnis yang benar, kau tidak akan terpojok oleh penagih utang yang menghalangi pintu rumahmu, bukan? Apakah Anda yakin tidak mau melihatnya? Mungkin. Milik saya asli. Anda tidak pernah tahu. Tian Xiaoqing, cepatlah turun ke sini. Kau sudah cukup bersenang-senang bukan? Kau tidak pantas mencoba menjebak Tuan Si. Chen Xiaoqing, baiklah kalau begitu. Karena kau bersikeras membuktikan dirimu, maka saya akan menyelesaikan ini denganmu sampai akhir. Tapi izinkan saya The film mengatakan was ini terlebih dahulu. translated and Saya tidak sengaja narrated by mencoba menjebakmu. Media. Kaulah yang bersikeras memasang wajah palsu. Silakan. Chen Xiaoqing, pemalsuanmu ini sungguh terlalu kasar, bukan? Mereka jelas berbeda. Sayang sekali penipu ini. Begitu percaya diri. Lihat apa yang terjadi sekarang. Sungguh tamparan di wajah. Apa yang dimaksud dengan mengangkat batu hanya untuk menjatuhkannya ke kaki sendiri? Inilah dia. Sungguh memalukan. Dia mengejar seorang pria sampai ke sini. Jika aku jati dia, aku benar-benar tidak akan punya muka untuk berdiri di sini. Sangat memalukan. Chen Xiaoqing, kau membawa penghinaan ini pada dirimu sendiri. Saya jelas tidak sengaja menjebakmu. Selain itu, tampaknya sekarang semua orang tahu siapa yang asli dan siapa yang palsu, bukan? Tidak perlu bagimu untuk tanpa malu tetap di sini lagi, bukan? Baiklah, itu sungguh aneh. Saya ingin bertanya kepada semua orang yang hadir. Apakah ada yang secara pribadi pernah melihat segel pribadi Tuan Si? Atau, apakah ada di antara Anda yang secara pribadi pernah melihat Tuan Si? Jadi kenapa kalau kami belum pernah melihatnya? Tepat sekali. Tepat sekali. Belum pernah melihatnya. Belum pernah melihatnya, tapi berani bilang bahwa milik saya palsu dan milik Li Qingqing asli. Saya asisten Chen yang ditunjuk oleh Tuan Si secara pribadi. Meskipun saya belum pernah bertemu Tuan Si, itu hampir sama saja. Apalagi, Sinan dan saya sudah menjadi selebriti sosial. Perkataan saya versus perkataanmu. Menurutmu, perkataan siapa yang lebih meyakinkan? Tepat sekali. Tepat sekali. Baiklah, karena semua orang sangat peduli dengan status sosialita mereka. Mengapa kita tidak bertaruh? Tian Xiaoqing berhenti bertanya. Kau mempermalukan dirimu sendiri di atas panggung. Apa kau mencoba membuatku kehilangan muka bersamamu? Jika memang begitu, kau menang. Aku benar-benar merasa karena dirimu saat ini bahwa aku kehilangan muka. Aku akhirnya mengerti sekarang bahwa aku meninggalkanmu dan kembali ke sisi Qingqing adalah keputusan yang sangat tepat. Fu Sinan, apa urusanmu di sini? Jika Anda benar-benar tidak punya pekerjaan yang lebih baik, Anda bisa saja mencari rumah sakit dan memeriksakan otak busuk Anda itu bersama dengan mata Anda. Chen Xiaoqing, kau benar-benar menggelikan. Tidakkah kau melihat dirimu sendiri dalam keadaan lusuh ini? Jangan lupakan utangmu. Sinan mengasihanimu dan membantumu melunasinya. Lihatlah seluruh tubuhmu. Apalagi yang bisa kau keluarkan untuk bertaruh melawanku? Anda dan saya. Kita berdua harus ikut serta dalam perjudian ini. Namun, semua tamu yang hadir juga bisa berpartisipasi. Tetapi Anda harus menepati taruhan jika kalah. Setelah Anda berpartisipasi, tidak ada jalan untuk mundur. Semua orang bisa ikut taruhan. Tentu saja partisipasi bersifat sukarela. Mereka yang tidak berpartisipasi
juga bisa mengamati perjudian ini. Semua orang ikut serta dalam taruhan. Taruhan macam apa itu? Tentu saja ini adalah memasang taruhan. Mengapa kita tidak bertaruh pada? Apakah yang dikatakan Li Qingqing dan saya? Siapa yang mengatakan kebenaran? Dan siapa yang berbohong? Lalu bagi kami yang memasang taruhan ini, apa taruhan yang dibutuhkan? Karena kita semua berpartisipasi dalam perjudian ini. Mengapa kita tidak mengadakan perjudian berisiko tinggi? Setiap orang yang berpartisipasi dalam taruhan harus mempertaruhkan seluruh kekayaan bersih mereka. Bagaimana dengan itu? Chen Xiaoqing, kau adalah penipu yang terbukti. Apalagi yang harus kau pertaruhkan? Bagimu, ini adalah permainan yang pasti kalah. Taruhan macam apa yang masih bisa kau keluarkan? Apakah The saya film was menang atau kalah? translated and Harus menunggu narrated sampai by akhir, Media. sebelum kesimpulan dapat ditarik bukan? Nona Li, Anda merayakan terlalu cepat. Karena Anda menuntut kami mempertaruhkan seluruh kekayaan bersih kami untuk berpartisipasi dalam taruhan Anda. Lalu taruhan macam apa yang bisa Anda sendiri keluarkan? Benar, Anda tidak akan memberitahu kami. Saya tidak punya uang, tapi saya punya nyawa begitu. Anda bahkan tidak punya kepingan untuk duduk di meja bersama kami. Apa yang membuat Anda berpikir bisa bersaing dengan kami? Bagaimana kalau begini? Jika saya kalah dalam perjudian ini, tidak peduli apapun yang Anda tuntut dari saya akan setuju. Bagaimana taruhan ini? Apa saja? Kalau begitu kau harus menggonggong seperti anjing. Bagaimana jika kami membuatmu berlutut dan melayani kami? Saya katakan, tidak peduli apapun itu. Saya akan setuju. Saya akan menerima konsekuensi dari taruhan ini dan menyelesaikannya sampai akhir. Sungguh omong kosong besar. Bagaimanapun juga Nona Li, jelas diatur secara pribadi oleh Tuan Si. Untuk menjadi penanggung jawab keseluruhan, Anda pasti akan kalah dalam taruhan ini. Saya Success Pharmaceuticals. Saya mempertaruhkan seluruh kekayaan saya pada Nona Li. Baiklah, aku akan ikut berpartisipasi juga. Bagaimanapun, ini adalah pertaruhan yang bahkan orang bodoh pun tahu. Bagaimana memilih? Grup lantian saya akan mempertaruhkan seluruh kekayaannya dan mempertaruhkan semuanya pada kemenangan Nona Li. Saya akan ikut berpartisipasi juga. Saya tidak sabar untuk melihat wanita ini berlutut dan menggonggong seperti anjing. Tuan Fu, ini adalah perjudian yang sangat menarik. Tidakkah Anda ingin memasang taruhan dan ikut bermain? Apa sebenarnya yang kau coba lakukan? Apa kau bosan hidup dan mempertaruhkan dirimu sendiri? Apa kau gila? Apakah maksud Tuan Fu bahwa Anda berpikir saya pasti akan kalah? Apakah Anda berpikir bahwa Li Qingqing pasti akan memenangkan perjudian ini? Kalau begitu, mengapa Anda tidak memasang taruhan saja dan bertaruh pada Li Qingqing? Bagimu, bukankah situasi ini adalah kekalahan yang pasti? Aku tidak tertarik padamu sebagai pribadi. Lagi pula, menendang seseorang saat mereka jatuh bukanlah hobiku. Baiklah, karena Tuan Fu tidak ingin memasang taruhan, maka saya tidak akan memaksa Anda. Kalau begitu perjudian secara resmi dimulai. Ada apa? Sinan, kenapa kau tidak mau bertaruh padaku? Apa kau tidak percaya pada Qingqing? Dan berpikir Qingqing juga berbohong padamu? Tidak, bukan itu. Seorang wanita seperti Chen Xiaoqing yang merencanakan dengan cermat. Bagaimana mungkin dia sama denganmu? Aku hanya... Sinan, lalu kenapa kau tidak bertaruh padaku? Jangan lupa, Tuan Si bekerja sama dengan grup Fu. Karena aku. Bukan. Qingqing aku. Cukup. Sinan, ada apa? Apa kau masih punya perasaan pada wanita ini? Dan menolak untuk menyakitinya? Tentu saja tidak. Dia menipuku selama 5 tahun. Aku tidak punya kasih sayang sedikit pun padanya. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu aku ingin kau membuktikannya padaku. Fusinan dari Fu Group. Dengan seluruh kekayaanku, bertaruh pada kemenangan Nona Li Qingqing. Bagus. Terima kasih para tamu terhormat atas partisipasi antusias Anda. Saya sangat puas karena kita semua sudah memasang taruhan. Lalu bagaimana kau akan membuktikan pemenang dan pecundang taruhan ini? Jangan terburu-buru. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Inikah yang Anda sebut
Bukti penunjukan pribadi Tuan Si. Sebuah kartu undangan. Yang keasliannya tidak diketahui. Itu benar. Kartu undangan ini diserahkan langsung kepadaku oleh asisten Chen, asisten pribadi Tuan Si. Bahkan ada segel pribadi Tuan Si di atasnya. Jangan bilang kau lupa. Benar sekali. Kalau begitu semua tamu yang hadir di sini, apakah mereka semua melihat asisten pribadi Tuan Si secara pribadi menyerahkan kartu The undangan film ini was translated kepadanya? and narrated by M Media. Bahkan jika kita tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, dia adalah putri sulung keluarga Li. Akankah dia benar-benar berbohong kepada kita? Tepat sekali. Putri sulung keluarga Li tidak seperti beberapa orang sembarangan karena mengejar pria. Akan berbohong apa saja. Song Tua, kau adalah asisten Tuan Fu. Seharusnya kau pasti bisa mengatakan yang sebenarnya. Kita berdua pergi untuk menegosiasikan kerjasama bersama. Apa kau melihat asisten Chen secara pribadi menyerahkan kartu undangan ini kepadaku? Ya atau tidak? Nona Li seperti yang Anda katakan. Saya adalah asisten Tuan Fu. Tetapi mengenai kartu undangan ini, saya benar-benar tidak melihat. Asisten Tuan Si memberikannya kepada Anda. Anda mengeluarkannya dari tas Anda sendiri secara tiba-tiba, bukan? Apa yang kau katakan? Song Tua, kita berdua jelas-jelas pergi untuk menegosiasikan kerjasama bersama. Apa maksudmu sekarang? Apa kau sekarang mengatakan bahwa kartu undangan ini direkayasa olehku? Saya minta maaf Nona Li, bukan itu maksud saya. Namun, saya benar-benar tidak melihat asisten Tuan Si memberikan kartu undangan apapun kepada Anda. King King, Kau, bukankah kau bilang Tuan Si setuju untuk bekerja sama dengan Fu Group dan bahkan meminta asisten Chen menunjukmu sebagai penanggung jawab utama? Sinan, semua yang kukatakan adalah benar. Aku tidak berbohong padamu. Song Tua katakan sesuatu. Song Tua, apa yang terjadi? Ini, Nona Kingkin, meminta saya untuk mengatakan ini. Saya sendiri awalnya skeptis, takut informasinya salah. Nona Kingkin lah yang menepuk dadanya dan menjaminnya. Itulah mengapa saya berani memberitahu Anda hal ini. Nona Chen, Anda tiba-tiba memanggil saya. Apakah ada yang Anda butuhkan? Saya dengar istri Bapak Song baru-baru ini hamil. Menurut saya, membesarkan anak itu pasti sangat sulit. Saya membayangkan Bapak Song pasti berada di bawah banyak tekanan baru-baru ini. Memang dengan gaji kecil yang saya peroleh, harus menafkahi seluruh keluarga saya. Tekanannya benar-benar besar. Ini 500.000. Anda, apa yang Anda lakukan? Saya sama sekali tidak akan mengkhianati Fu Corporation. Bagaimana mungkin saya meminta Bapak Song untuk mengkhianati mantan majikannya? Saya hanya ingin Bapak Song pada saat yang genting membantu bicara baik tentang saya. Xiao Qin, aku minta maaf. Aku benar-benar salah. Aku seharusnya tidak bergabung dengan orang lain untuk meremehkanmu. Tolong maafkan aku ya. Fu Sinan, apakah kau tahu? Apakah kau tahu betapa saya membenci kalian berdua? Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin anak saya yang belum lahir mati? Apa yang kamu katakan? Anak apa? Tentu saja itu anak saya denganmu. Dia bahkan tidak sempat dilahirkan, bahkan tidak sempat melihat dunia ini dengan layak. Dan dihantam oleh Li Qingting dengan bangku. Anak. Aku benar-benar punya anak. Bagaimana ini bisa terjadi? King King, apakah kamu yang melakukannya? Sinan, saya tidak bermaksud. Saya tidak tahu dia hamil. Sinan, Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Bagaimana kamu bisa begitu kejam? saya tidak. Sinan, jika saya tahu, saya pasti tidak akan melakukan ini. Saya tidak tahu. Dia hamil anak Anda. Itulah mengapa aku. Xiao Qin, aku minta maaf. Hal-hal ini aku benar-benar tidak tahu. Aku akan mendisiplinkan King King dengan benar. Aku akan memberikan kompensasi padamu. Aku pasti akan dengan benar memberikan kompensasi padamu. Jangan terlalu sedih. Xiao Qin, kamu masih muda. Kamu masih bisa punya anak lagi.
Masih muda. The film was translated and narrated by Kau masih bisa Media. punya anak lagi indah untuk dikatakan. Karena rasa sakit itu tidak ada padamu. Apakah kau tahu betapa sakitnya saya? Aku minta maaf. Tidak perlu. Kalian berdua pergi. Saya tidak pernah ingin melihatmu lagi. Xiao Qing, sungguh kesempatan sempurna untuk balas dendam. Bagaimana mungkin kamu hanya membiarkan mereka pergi begitu saja? Tidakkah kamu ingin mengembalikan semua penghinaan yang kamu derita beberapa hari terakhir ini kembali kepada mereka? Awalnya, saya juga berpikir begitu. Saya ingin mereka merasakan seperti apa rasa sakit itu. Tetapi ketika saya melihat kekasih yang telah bersama saya selama 5 tahun, bersujud di tanah, berlutut, dan bersujud kepadaku, aku merasa bahwa segalanya terasa tidak berarti. Aku benci. Yang satu sampah dan yang lain jahat. Bagaimana mungkin kamu berhati lembut terhadap mereka? Ketika kamu berhati lembut terhadap mereka, mengapa kamu tidak memikirkan bagaimana mereka memperlakukanmu saat itu? Mereka pasti berhati lembut padamu. Xiao Rong, santai saja. Aku tidak bersikap lunak terhadap mereka. Dan juga tidak mengenang masa lalu. Aku hanya ingin melihat, jika aku membiarkan hari-hari dihabiskan oleh mereka berdua, apakah mereka akan selalu memiliki cinta yang lebih kuat dari emas dan tetap teguh? Baiklah kalau begitu. Bagaimanapun juga Fusinan tidak layak. Oh benar. Kata berkaki dua sulit ditemukan. Tetapi pria berkaki dua, bukankah mereka mudah ditemukan? Xiao Qing, untuk membantumu cepat melupakan bayangan hubungan ini, aku sudah memikirkan ide bagus. Ide hebat apa? Apa yang kau rencanakan? Tentu saja untuk mencari pria yang lama pergi yang baru datang. Dengan kualitas unggul Xiao Qing, mencari seorang pangeran sudah lebih dari cukup. Tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang. Malam ini, aku akan mengajakmu keluar untuk bersenang-senang. Ayo pergi. Begitu mendesak. Xiao Rong, aku sedikit lelah bermain. Mari kita kembali dulu. Jangan jadi perusak suasana. Aku keluar hanya untuk menemanimu bermain. Bukan karena aku sendiri ingin keluar. Ayolah, ayolah. Mari kita nikmati saat ini. Biarkan semua hal yang berantakan itu hilang. Baiklah. Kalau begitu aku akan minum ini. Lihat betapa menyedihkannya penampilanmu. Kamu tidak diizinkan lagi meratapi bajingan itu. Ayo kita bersenang-senang. Ayo kita bernyanyi. Xiao Rong, aku harus ke kamar kecil dulu. Aku akan segera kembali. Jangan terburu-buru. Permisi. Gu Yuan Tun perusahaan Bu. Nona hati-hati. Kau terlihat cukup cantik. Mona, Anda sudah minum terlalu banyak. Anda harus segera kembali. Aku ingin mengatakan, aku ingin bajingan itu, bajingan mati itu, dan sejalang teh hijau untuk bersama selamanya. Siapa namamu? Nora. Xiao Qing, kenapa kamu di sini? Aku sudah mencarimu sejak lama. Ayo kembali bersamaku. Xiao Rong, Xiao-Qing. Xiao Qing, kamu sudah bangun. Kemana kau lari pagi-pagi begini? Sepanjang hari kau hanya berkeliaran tanpa tujuan. The film was Nona yang terkasih, translated and aku demi dirimu, narrated by bekerja tanpa Media. lelah dan memberikan hati serta jiwaku. Dan begini caramu memikirkanku. Dasar tidak tahu berterima kasih. Hentikan celotehanmu. Sebenarnya kemana kau lari pagi ini? Apakah alkohol dari kemarin belum cukup untuk kau minum? Sepanjang hari, kau hanya tahu cara berkeliaran. Kau Nona, aku tahu bahwa tidak ada hal baik yang akan keluar dari mulutmu.
Karena kamu bersikeras memarahiku. Kalau begitu aku tidak akan memberitahumu. Kabar baik ini. Kabar baik. Kabar baik apa? Sejak insiden di aula perjamuan berakhir, insiden memalukan yang melibatkan Fu Xinan dan Li Qingqing sudah menyebar di kalangan sepenuhnya. Keduanya awalnya menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas, tetapi akhirnya menabrak rintangan yang tangguh. Sekarang, mereka sudah menjadi bahan tertawaan di kalangan itu. Aku benar-benar tidak menyangka masalah ini menyebar begitu cepat. Gosip kamu tahu. Semua orang suka gosip. Dan juga, karena dampak negatif dari insiden ini dan ketidakmampuan Fu Xinan. Sekarang harga saham Fu Corporation dan Li Corporation hanya anjlok berulang kali. Beberapa hari terakhir mereka menyentuh batas bawah. Pengaruh masalah ini begitu signifikan. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Dan sekarang, pasangan tercela ini adalah belalang di tali yang sama. Keduanya tidak bisa lagi membuat masalah. Berkat kamu, tanpa melepaskan tembakan, kamu berhasil menendang mereka keluar. Menyedihkan. Ini keterlaluan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Tuan Fu, harga saham Fu Corporation sudah jatuh ke titik terendah. Jika kita tidak segera mengambil tindakan, Fu Corporation akan menyatakan kebangkrutan. Lalu katakan padaku apa yang harus kulakukan. Saat ini, reputasi seluruh Fu Corporation semakin jatuh seiring dengan harga saham dan telah mencapai titik terendahnya. Sinan, Qingqing, kenapa kamu di sini? perusahaan kami baru-baru ini mengalami masalah. Apa? Situasinya begini. Mulai bulan lalu, perusahaan kita telah beroperasi merugi. Sampai sekarang, perusahaan terlilit utang yang besar. Aku tidak punya tempat lain untuk berpaling. Itulah mengapa aku datang mencarimu. Bulan lalu. Tepat ketika aku baru saja kembali ke Fu Corporation. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku tidak ingin merepotkanmu. Itulah mengapa aku. Tapi sekarang, aku benar-benar kehabisan pilihan. Li Corporation memiliki lubang yang begitu besar. Aku benar-benar tidak bisa mengisinya. Sinan, aku tunanganmu. Kau pasti akan membantuku, kan? Jika aku bisa membantumu, aku pasti akan melakukannya. Tapi sekarang Fu Corporation bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Harga saham telah mencapai batas bawah. Sinan, kita bisa pergi meminta bantuan Tuan Si, kan? Dia pasti masih menyimpan perasaan padamu. Apa? Mereka pergi mencari sekretaris Chen dan masih ingin perusahaan Si membantu mereka. Mereka benar-benar menganggapku bodoh. Beraninya, mereka benar-benar masih menginginkan bantuan perusahaan Si. Apakah mereka menganggap orang seperti orang bodoh? Apa maksudmu? Kau tidak setuju untuk membantu mereka, kan? Apa yang ada di kepalamu sepanjang hari? Xiaoqing, jangan gelisah. Dengarkan apa yang harus kukatakan. Pasangan pria dan wanita bajingan ini. Kenapa? Belumkah kau menemukan orang itu? Tuan Gu, kami benar-benar sudah melakukan yang terbaik. Malam itu banyak orang dan kacau. Sangat sulit untuk diselidiki. Wanita macam apa dia sebenarnya yang membuat Anda Tuan Gu begitu peduli? Aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Bagaimanapun juga, sangat istimewa. Tuan Gu, kami sudah mencari selama beberapa hari sekarang. Anda tidak mungkin hanya demi kenalan biasa, menunda urusan penting. Selama waktu ini, Tuan Si yang telah mengembangkan bisnis di luar negeri, kebetulan sudah kembali ke negara ini. Ada perjamuan yang mengundang Anda untuk hadir. Jika Anda tidak pergi, itu akan terlalu tidak dapat dibenarkan. Setidaknya berikan sedikit rasa hormat kepada Tuan Si. Baiklah, aku mengerti. Lanjutkan mencari dia. Masalah ini, aku akan tetap menyerahkannya padamu untuk diurus. Setelah perjamuan, aku ingin wanita itu punya informasi lengkap. Kalau begitu surat undangannya akan saya tinggalkan di meja Anda. Anda benar-benar harus ingat untuk hadir. Kita pasti akan bertemu lagi. Qingqing, kamu bilang Xiaoqing.
Akankah dia membantu kita? Sinan. Entah dia menerima atau menolak. Kita sekarang hanya punya pilihan ini yang tersisa. Mari kita kembali saja. Aku benar-benar tidak tega untuk meminta. Sinan. Bahkan jika bukan untukmu, lakukanlah demi aku ya. Bisakah kau tega melihat Lee Corporation bangkrut? Pada akhirnya ini semua karena kamu. Aku. Karena kamu menargetkannya di mana-mana dan mempersulitnya di mana-mana. Itulah mengapa hal itu menyebabkan hasil saat ini. Kesalahan yang kamu buat. Aku masih harus membereskan kekacauan MO. Sinan. Maaf. Aku akan ke kamar kecil. Tuan Fu, Tuan Song. Bukankah seharusnya kamu berada di perusahaan? Apa yang kamu lakukan di sini? saya datang ke sini untuk memberitahu Anda. Saya berencana untuk mengundurkan diri dari Fu Corporation. Mengundurkan diri. Mengundurkan diri pada saat kritis ini. Bisakah kamu memberitahuku alasannya? Tuan Fu, saya minta maaf. Tuan Fu, saya minta maaf Tuan Fu. Saya mengecewakan Fu Corporation. Dan terlebih lagi saya mengecewakan kepercayaan Anda. Tuan Fu, Apa yang terjadi? Bicaralah pelan-pelan. Tuan Fu, itu semua karena Li Qingqin memaksa saya. Saya juga dipaksa di luar kehendak saya. Itu sebabnya saya melakukan hal-hal itu. Apa yang kamu katakan? Siapa yang memaksamu? Jelaskan dengan jelas padaku. Begini, beberapa bulan yang lalu, istri saya hamil. Orang-orang tua di rumah juga terus menderita penyakit besar dan kecil. Saya benar-benar tidak punya pilihan lain. Saat itulah, Nona Li Qingqin menemukan saya. Dia berkata, dia bilang dia punya kabar tentang Anda. Berharap saya bisa bekerja sama dengannya, untuk berakting, untuk membuat sandiwara. Tunggu sebentar. Sebuah sandiwara. Sandiwara macam apa? Tuan Fu, setelah kecelakaan mobil Anda benar-benar menghilang tanpa jejak. Kami awalnya berencana untuk mengumumkannya di seluruh kota, untuk mencari kabar tentang Anda. Namun, Nona Li Qingqin membatalkannya. Apa maksudmu? Bukankah kamu mengatakan saat itu bahwa kamu selalu mencariku dan memasang pengumuman orang hilang di mana-mana? Itu semua disembunyikan oleh Chen Xiaoqing. Kami awalnya bermaksud melakukan itu. Tapi Nona Li Qingqin sangat keberatan. Dan bahkan berkata bahwa jika berita hilangnya Anda tersebar, itu akan sangat memengaruhi kedua perusahaan, harga saham. Oleh karena itu, Bagaimana itu mungkin? Lalu bagaimana aku melihatnya di rumah Chen Xiaoqing hari itu, bersama dengan setumpuk penuh pengumuman orang hilang? Itu adalah Li Qingqing yang memaksamu melakukannya. Tuan Fu, itu bukan maksud saya. Itu adalah Nona Li Qingqin mengandalkan fakta bahwa dia adalah calon nyonya grup Fu yang mengancam saya dengan pemecatan. Saya juga perlu mencari nafkah. Jadi, saya berkompromi. Tuan Fu, saya minta maaf Tuan Fu. Pantas saja. Pantas saja, setumpuk pengumuman orang hilang itu terlihat seperti baru saja dicetak. Jadi, setelah aku menghilang, Li Qingqing tidak hanya tidak mencariku, tetapi secara aktif mencoba menyembunyikan berita tentang hilangnya diriku. Apakah kasih sayangnya padaku hanya sekedar tidak tulus ini? Tuan Fu, itu bukan hanya itu. Dia, termasuk Nona Chen Xiaoqing, memberikan Anda obat-obatan yang menyebabkan hilang ingatan masalah ini. Juga direkayasa olehnya. Jadi dia menjebak Chen The Xiaoqing. film was translated Xiaoqing dia selalu and tulus narrated padaku. by M Media. Apakah ada hal lain? Karena dia awalnya merahasiakan berita tentang hilangnya diriku. Sebuah rahasia. Kenapa dia tiba-tiba menemukanku baru-baru ini dan memintaku kembali dan mewarisi Fu Group? Tuan Fu, saya juga tidak tahu tentang itu. Saya hanya mendengar bahwa grup Li selama waktu itu sudah menderita kerugian besar. Mereka sudah terlilit utang besar. Inilah yang terjadi. Mulai bulan lalu, perusahaan kita telah merugi. Sampai sekarang, perusahaan terlilit utang yang besar. Aku tidak punya tempat lain untuk berpaling. Itulah mengapa aku datang mencarimu. Sinan, aku tunanganmu. Kau pasti akan membantuku kan?
Tuan Fu. Tuan Fu, apakah Anda baik-baik saja? Jadi begitu. Berita tentang hilangnya diriku, dia rahasiakan. Itu hanya untuk mengandalkan statusku sebagai tunangannya. Saat aku tidak ada, mencari keuntungan bagi Lee Group. Tiba-tiba menemukanku sekarang. Juga karena kerugian Lee Group membuatnya putus asa untuk menikahiku. Untuk mendapatkan suntikan modal dari Fu Corporation. Tuan Fu, saya minta maaf. Ini semua salah saya. Tuan Fu, Anda maafkan saya, Tuan Fu. Dasar pengkhianat keji. Keluar. Tuan Fu, tolong jaga diri Anda. Jiokin. Aku benar-benar tidak menyangka kita bertemu lagi secepat ini. Tidak buruk, tidak buruk. Memancarkan kecemerlangan. Sangat bersinar. Pakaian perang ini cukup bagus kan? Aku jamin hari ini kamu akan meninju bajingan itu, menendang si jalang teh hijau, dan menjadi tak terkalahkan. Tapi, jika aku menggunakan identitas emo untuk menghadiri acara sepenting itu, tidak akan ada masalah. Masalah apa yang mungkin ada? Setelah kamu selesai berurusan dengan pasangan sialan itu, aku akan maju dan mengklarifikasi semuanya. Dan hanya itu saja. Ini tidak serumit yang kamu pikirkan. Baiklah, kalau begitu kali ini, sudah waktunya untuk sepenuhnya memutuskan hubungan dengan mereka. Setelah hari ini, aku akan memulai hidup baru. Begitu baru benar. Xiaoqing kita muda dan cantik. Setelah kamu menyelesaikan masalah hari ini, carilah 10 atau 8 lagi. Baiklah, baiklah. Waktu hampir habis. Kau tunggu di sini sebentar. Setelah aku selesai mengurusnya, kau keluar dan bantu aku mengklarifikasi semuanya. Aku perhatikan otak kecilmu pada saat-saat penting. Berputar cukup cepat bukan? Terakhir kali tanpa menumpahkan darah, kamu membuat pria dan wanita itu datang hari ini untuk minta maaf dan belas kasihan. Kecerdikan ini persis seperti milikku. Kau gadis kecil. Yang kau tahu hanyalah cara memanfaatkan aku secara verbal. Kau tunggu, aku akan segera kembali. Mengapa Sinan belum kembali juga? Perjamuan akan segera dimulai. Nona Li lama tidak bertemu. Semoga kau baik-baik saja. Tuan Si, Anda di sini. Aku. Perjamuan belum dimulai. Tunggu saja. Oh, benar. Di mana Fu Sinan? Mengapa dia tidak datang bersamamu? Sinan dia pergi ke kamar kecil. Dia akan segera kembali. Tuan Si, apakah Anda akan membantu kami berdua? Benar begitu? Apakah aku mengatakan itu? Tuan Si, aku sungguh tahu aku salah. Anda bisa memintaku melakukan apa saja. Aku sungguh tidak punya tempat lain untuk berpaling. Oh benar. Ada Sinan juga. Sinan dia telah menemani Anda selama 5 tahun. Demi Sinan. Bisakah Anda berbaik hati? Mohon maafkan kami kali ini. Nona Li, jangan terburu-buru. Bagaimana kalau begini? Kau jawab satu pertanyaan untukku dulu. Jika jawabanmu memuaskanku, aku akan mempertimbangkannya untuk membantumu. Dan Fu Sinan. Baiklah, Tuan Si, silakan bertanya. Pertanyaan yang ingin Anda jawab, aku pasti akan menjawabnya dengan jujur dan menceritakan semuanya kepada Anda. Kau dan Fu Sinan sama-sama telah datang jauh-jauh ke sini untuk memohon padaku. Sebenarnya apa yang kau ingin aku bantu dari kalian? Kami sudah menghubungi Si Corporation. Ini tentang kerugian Lee Corporation dan saham Fu Corporation yang menyentuh batas bawah. Nona Li, kau terlalu serakah. Ini jelas dua masalah yang terpisah. Pada akhirnya, apa yang kau ingin aku bantu dari kalian berdua? Tuan Si, selama Anda mengalah dan memaafkan kami berdua, kedua masalah ini akan terselesaikan dengan mudah. Tidak, The film was Aku menolak. translated and narrated aku di by sini M bukan Media. untuk melakukan pekerjaan amal. Li King, waktu telah berubah. Dahulu kala, kau juga memandang rendah diriku dari posisi yang begitu tinggi, mempermalukanku dengan kata-kata kasar. Tuan Si, aku datang tulus untuk minta maaf padamu. Apa yang terjadi sebelumnya adalah salahku. Aku sungguh datang untuk meminta maaf. Aku minta maaf atas apa yang kulakukan padamu. Minta maaf padaku. Lalu nyawa nenek dan anakku, apakah hanya dihapuskan begitu saja? Bisakah orang mati dihidupkan kembali? Tuan Si, aku. Cukup. Ekspresi menyedihkanmu ini sebaiknya kau simpan untuk Fu Sinan lihat. Melihatnya membuatku muak. Kataku,
Aku hanya bisa menyetujui satu hal untukmu. Siapa di antara kalian yang harus kubantu? Aku. Aku akan memberimu 10 detik dimulai sekarang. Jika kau belum memutuskan, maka aku akan pergi. 10, 9, 8, tolong aku. Bantu aku selesaikan masalah kerugian Lee Corporation. Mengapa masalah ini? Fu Corporation dan aku awalnya pernikahan bisnis. Memang. Fu Corporation yang dulu memang makmur, tak terhentikan. Tapi zaman telah berubah. Aku perlu menyelesaikan krisis mendesak keluarga Liku. Itulah mengapa aku. Jadi, kau tidak ragu untuk memilih meninggalkan Fusinan. Benarkah begitu? Fusinan, kau dengar itu? Kau berbohong padaku. Itu hanya lelucon. Oh benar, aku ada urusan lain. Aku akan pergi sekarang. Tunggu Tuan Si, apakah Anda mengatakan Anda akan membantuku kan? Kapan aku pernah bilang aku akan membantumu? Aku hanya bilang bahwa setelah kau menjawab pertanyaanku, aku akan mempertimbangkan apakah akan membantumu atau tidak. Aku sudah mempertimbangkannya sekarang. Aku menolak. Jalan, kau benar-benar berani mengejekku. Sinan, kau kembali. Sinan, apa yang kau lakukan? Diam. Kamu segera keluar dari sini. Aku tidak ingin melihatmu, bahkan sedetik pun lebih lama. Apa, kakak Sinan? Jangan panggil aku Sinan. Kamu hanya membuatku merasa jijik. Dasar wanita jahat. Kasih sayangmu yang mendalam hanyalah demi ketenaran. Ketidaktulusanmu hanyalah demi keuntungan. Di mulutmu, apakah ada satu kata pun yang benar? Sinan, mengapa kau mengatakan ini? Aku tidak mengerti. Sinan, apa sebenarnya yang salah? Sang tua mengundurkan diri. Sebelum mengundurkan diri, dia memberitahuku bagaimana kamu merahasiakan hilangnya diriku. Sebuah rahasia, serta bagaimana kamu menjebakku, menabur perselisihan, dan mengganggu hubunganku dengan Xiao Qing. Dia memberitahuku segalanya. Sinan, Aku di sini bukan untuk mendengarkan penjelasanmu, kata-katamu. Aku tidak ingin mendengar satu kata pun darinya. Fu Sinan, kau datang di waktu yang tepat. Aku kebetulan punya sesuatu yang ingin kuberikan padamu. Aku yakin saat kau melihat benda ini, kau pasti akan sangat terkejut. Ini, Ada apa? Kau tidak mengenali orang ini. Ini adalah calon iparmu. Kecelakaan mobil yang kau hadapi 5 tahun lalu. Pelakunya tidak lain adalah adik kesayangan istrimu. Itu tidak benar, Sinan. Tolong jangan marah dulu. Maukah kau mendengarkan penjelasanku ya? apa yang terjadi di masa lalu, bagiku, sudah berakhir. Li Qingqing, apapun yang ingin kau katakan, pergilah katakan itu pada polisi. Halo. Saya perlu melaporkan kejahatan. Saya mengalami kecelakaan mobil 5 tahun lalu. Saya curiga bahwa tunangan saya melakukan percobaan pembunuhan. Tidak. Jangan. Xiao Qin, maafkan aku. Itu salahku karena mudah mempercayai orang lain yang menyebabkanmu menderita The film was ketidakadilan yang translated begitu besar. and Fu Sinan, narrated by sama seperti yang Amelia. kau katakan. Apa yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Kedatanganku menemuimu hari ini hanya untuk membuktikan ketidakbersalahanku sendiri. Kita. Apakah sekarang tidak mungkin? NC. Ini adalah terakhir kalinya. Aku akan memanggilmu NC. Di antara kita. Ini benar-benar berakhir. Padahal, kita pernah. Jelas begitu indah. Bisakah kau benar-benar tega melepaskannya? Apa gunanya aku bisa menanggungnya atau tidak? NC. Yang memisahkan kita adalah nyawa nenekku dan nyawa anakku. Katakan padaku. Bagaimana kau bisa berharap aku memaafkanmu? Xiao Qin. Sekarang keadaan kita sudah lebih baik. Aku sudah kembali ke Fu Group. Kau juga sudah menjadi Tuan Si. Selama kita masih seperti dulu, saling mendukung, kita pasti akan
10.000 kali lebih baik dari sebelumnya. Fusinan. Hentikan angan-anganmu. Tidak ada kemungkinan lagi di antara kita. Apalagi? Selain itu, aku adalah Sirong. Apa? Bukankah kau Tuan Si Group? Fusinan. Kau sebelumnya mengkritik Li Qingqing, menjilat kuat dan menindas lemah, dan bersikap sombong. Aku tidak melihatmu jauh lebih baik darinya. Kalian berdua jelas pasangan yang sempurna. Xiao Qin, bagaimana kau mengenal Tuan Si? Kenapa kau tidak memberitahuku? Aku adalah orang yang kamu bicarakan. Yang, teman dekat Xiao Qing, yang berada di luar negeri, tidak melakukan pekerjaan yang layak, dan menjalankan bisnis kecil. Lihat dirimu sekarang. Namun kamu berani meremehkan Xiao Qing kami. Xiao Qing sebanding denganmu, 800 kali lipat, tanpa perlu berbelit-belit. Aku. Pengawal. Usir dia untukku. Xiao Qin, Mulai sekarang semua tempat, di bawah si grup, dilarang untuknya. Di papan reklame mal, tampilkan terus-menerus. Fusinan dan anjing, dilarang masuk. Bawa dia pergi. Tuan Si. Tidak, Xiao Qin ku mohon pada Tuan Si. Tolong mohonlah pada Tuan Si. Fu Group sudah tamat. Baiklah. Hadirin sekalian. Perjamuan hari ini diselenggarakan oleh grup Si kami dan dibangun dengan investasi besar. Sekarang sambutlah Tuan sejati, Grup Si, untuk penampilan yang memukau. Selamat datang semuanya untuk menghadiri pertemuan pertukaran yang diselenggarakan oleh Si Group. Aku tidak menyangka Sirong, yang biasanya terlihat begitu sembrono dan tidak bisa diandalkan, cukup bisa diandalkan saat yang paling penting, dan cukup sopan juga. Tuan Si secara alami mempertahankan keanggunannya. Namun, aku melihat ada rubah kecil di sini yang meminjam kekuatan harimau, yang juga terlihat cukup berseri-seri. Melihatmu membuatku merasa senang. Di mana? Nora, kita bertemu lagi. Selamat, karena telah menyingkirkan mantan pacar bajingan itu. Kau adalah orang dari hari itu yang ada di bar. Kau ingat sekarang. Selain hal-hal ini, bagaimana dengan masalah bisnis? Aku juga ingin memperkenalkan seseorang kepada semua orang. Dia adalah teman dekatku, Chen Xiaoqing. Mengapa kau tiba-tiba melakukan ini? Dia adalah teman dekatku. Dia adalah dermawan bagiku dalam karirku. Dia telah memberiku banyak bantuan dan nasihat. Aku berterima kasih atas kontribusinya. Ngomong-ngomong, dia masih lajang. Posisi pacar terbuka untuk kompetisi. Ada begitu banyak orang di sini. Tuan Gu. Kau datang. Untuk apa? Aku datang untuk bersaing memperebutkan posisi itu.